Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi internasional. Presentasi ini disusun oleh satu Muhammad Fatan Bagusrianto, yang kedua Tridianti, yang ketiga Uswatun Hasanah, yang keempat Yogi Priyono, dan yang kelima Yusmaria. Materi yang akan kita bahas mengenai akuntansi internasional yaitu komparasi antara negara Indonesia dengan negara Brunei Darussalam. Yang kita bandingkan yaitu diantaranya satu, standar akuntansi, yang kedua perpajakan, yang ketiga audit, dan yang keempat pasar modal. Akuntansi internasional. Akuntansi yang digunakan untuk transaksi antar negara yang berguna sebagai alat pembanding pada setiap prinsip akuntansi pada negara yang berbeda dan harmonisasi standar akuntansi pada seluruh negara. 1. Standar akuntansi negara Indonesia. Sistem akuntansi di Indonesia diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Sistem ini diadopsi dari standar keuangan yang dibuat oleh International Accounting Standards Board atau IASB. Semakin banyak perusahaan asing yang berada di Indonesia, serta semakin banyak kegiatan ekspor dan impor, menyebabkan sistem yang ada di PSAK saat ini mengalami konvergensi. Konvergensi dilakukan agar sistem akuntansi yang ada di Indonesia sama dengan sistem akuntansi yang digunakan di negara lain. Saat ini, Indonesia mulai menerapkan International Financial Reporting Standards atau IFRS dalam pencatatan laporan keuangan. IFRS menjadi acuan utama dalam konvergensi pelaporan keuangan global. Negara maju dan negara berkembang juga menerapkan IFRS dalam sistem pencatatan laporan keuangan. Sehingga sistem pencatatan laporan keuangan di Indonesia akan sama dengan negara lain, dan ini juga akan mempermudah perusahaan asing yang ada di Indonesia dalam mencatat laporan keuangannya. Laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Standar akuntansi negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Accounting Standard Council atau BDASC didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui Penegakan Accounting Standard Order atau ASO 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan standar akuntansi Order 2010. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktik dan profesi di sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik di Brunei dan untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan publik. Langkah ini diambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantauan Akuntan Publik yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi akuntan publik dan mengawasi praktek akuntansi. Diharapkan bahwa standar akuntansi Order 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat, termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan oleh perusahaan. 2. Komparasi perpajakan. Negara Indonesia. Perpajakan di Indonesia diatur melalui Pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lainnya, seperti UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Berdasarkan golongan pajak ada 3. Yang pertama ada pemungutan, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Yang kedua berdasarkan sifatnya,
yaitu pajak subjektif dan objektif. Yang ketiga, berdasarkan pemungutannya. Ada pajak pusat dan daerah. Sistem perpajakan di Indonesia yaitu official assessment dan self-assessment. Dan di sini juga ada negara Brunei Darussalam. Brunei tidak mewajibkan warga negaranya untuk membayar segala bentuk pajak untuk membiayai tunjangan kesejahteraan negara. Jadi tidak ada pajak penghasilan atau no goods dan service tax atau GST. Serta tidak ada value added tax atau VAT atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan satu-satunya pajak yang dibayar hanyalah pajak jalan. 3. Audit. Negara Indonesia, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar audit. Lembaga-lembaga audit di Indonesia: 1. IASII, Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia. 2. ISACA, Ikatan Sistem Audit dan Kontrol Asosiasi. Yang ketiga, LPAI, Lembaga Pengembangan Auditor Internal. Audit Negara Brunei Darussalam. Departemen Audit Brunei Darussalam didirikan pada tahun 1935 selama administrasi pemerintah kolonial Inggris. Lembaga Pemeriksa Keuangan atau SAI Brunei Darussalam didirikan berdasarkan undang-undang, di mana auditor jenderalnya harus ditunjuk oleh kepala negara. Lembaga investigasi, tetapi keuangannya tidak sepenuhnya independen karena tidak memiliki kontrol anggaran negara. Brunei Darussalam SAI memiliki wewenang untuk mengaudit entitas yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah kerajaan dan mengaudit keuangan pemerintah. SAI Brunei Darussalam juga memiliki kewenangan untuk mencari keterangan ahli dan bekerja sama dengan pihak terkait audit. Audit ini melakukan mengenai audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan, dan EDP sesuai dengan Undang-Undang Audit. Pasar modal negara Indonesia. Pasar modal merupakan suatu pasar yang disiapkan untuk memperdagangkan saham, surat berharga atau obligasi yang beredar dengan memakai jasa para perantara pedagang efek, di mana pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi perusahaan melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi, saham reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Di Indonesia sendiri, pasar modal dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automatic Trading System atau JATS. Negara Brunei Darussalam. Bursa saham pada Brunei Darussalam sedang dalam proses listing dan aturan perdagangan yang sedang disusun sebagai bagian dari persiapan pembukaan bursa saham baru. Persiapan yang dilakukan antara lain penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Komfinis, ACT, tata tertib pasar modal dan peraturan pasar efek, serta sosialisasi ekosistem pasar modal. Dari sisi pasar modal termasuk pasar surat berharga dan pasar surat utang. Di Brunei Darussalam dikenal dengan istilah Brunei Stock Exchange atau Bursa Efek Brunei.